Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, subtema 2 ya. Subtema 3, pembelajaran 2 sampai 3 yaitu tentang penerapan sila dalam Pancasila. Perhatikan ya. Jadi penerapan salah satu contoh dari penerapan sila dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, pada sila 1 yaitu membantu teman jatuh dari sepeda. Itu termasuk penerapan sila 1. Menghargai karya orang lain, tidak memaksakan kehendak saat diskusi, menghormati teman saat beribadah, bangga saat mengenakan batik. Jadi ini ada 5, kalian bisa cocokkan sesuai gambarnya ya. Kira-kira yang mana ini? Contohnya semacam ini. Menghargai teman saat beribadah itu termasuk penerapan sila pertama ya. Lalu menghargai karya orang lain itu sila kedua ya. Tidak memaksakan kehendak saat diskusi itu sila keempat ya. Bangga mengenakan batik itu termasuk sila ke-5 ya. Ini ya, jadi ini adalah penerapan kira-kira yang mana yang cocok untuk penerapan sila dalam Pancasila. Jadi kalian bisa menentukan sendiri ya. Contohnya yang tadi saya jelaskan, yaitu yang ini untuk sila 1 ya, untuk yang diskusi ini sila ke-5 atau sila ke-4 untuk musyawarah ya. Selanjutnya yaitu tentang di sini ada teks bacaan ya, yaitu tentang Lina yang memiliki seekor kucing ya. Kalian bisa baca di sini tentang Lina yang memiliki seekor kucing ya. Ustaz bacakan ya. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih, kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing tersebut. Kucing terluka, Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa dokternya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Jadi ini adalah teks tentang bagaimana seseorang untuk menyayangi binatang ya. Kita lanjutkan. Yaitu tentang mewarnai karya 3 dimensi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat patung ya. Sekarang kita mau membahas tentang bagaimana cara mewarnai dari suatu karya seni patung yang merupakan salah satu contoh dari karya 3 dimensi. Sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat ya, lilin malam atau adonan plastisin buatanmu. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang kamu perlukan berikut ini. Jadi bahannya apa aja? Kita perhatikan. Bahan yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan proses pewarnaan adalah yang pertama cat akrilik atau cat minyak ya. Cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera. Koran bekas untuk alas bekerja ya, alat air untuk campuran patung Nusantara yang telah kering ya. Jadi pewarnaan dilakukan ketika patung itu sudah kering sehingga siap untuk diwarnai. Selanjutnya yaitu peralatannya. Apa aja alat yang digunakan? Yang pertama yaitu kuas. Besar kuas tergantung kebutuhan. Jadi kalau memang patungnya kecil kita menggunakan kuas kecil, kalau patungnya agak besar kita menggunakan kuas yang berukuran lebih besar. Jadi kita sesuaikan dengan kegunaannya. Yang kedua palet atau wadah lain untuk mencampur cat ya, yaitu plat ya, biasanya suatu tempat cat biasanya ada ya. Yang ketiga langkah pewarnaannya. Yang pertama campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air ya. Jika ini menggunakan cat air ya, kalau menggunakan cat minyak maka menggunakan minyak. 2. Aduk dalam palet atau wadah lain ya. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna ya. Jadi pastikan kering dulu. Warnai patungmu sesuai selera ya. Jadi kalian warnai sesuai dengan selera yang kalian inginkan ya. Selanjutnya yaitu membuat kerajinan dari limbah. Perhatikan. Jadi tidak semua benda yang kita buang itu tidak bisa kita manfaatkan lagi ya. Jadi kita harus berupaya sebaik mungkin barang-barang yang kita
buang itu benar-benar barang yang sudah kita tidak pakai lagi. Jika ada barang yang masih kita bisa pakai, maka kita bisa mengolahnya menjadi suatu kerajinan tangan atau mengolahnya menjadi benda lain yang lebih bermanfaat ya. Contohnya pada gambar ini ya, ini adalah pemanfaatan limbah menjadi barang yang lebih bermanfaat dengan menggunakan apa ini? Yaitu dengan menggunakan kulit cangkang telur ya, bisa kita ubah semacam ini ya. Selanjutnya yaitu tentang mengenal permainan ronde. Di ronde ada suatu jenis permainan olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti atau bola kasti ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ronde memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap dan memukul bola, ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan ronde dan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Perhatikan perbedaannya. Nah, jadi ini adalah permainan. Kalau ini adalah permainan kasti ya, bentuk lapangannya semacam ini. Ya, kalau ronde, maka bentuk lapangannya semacam ini, yaitu segi 5 ya. Lapangan berbentuk segi 5 sama sisi ya. Jadi ini jaraknya sama semua ya. Masing-masing sisi panjangnya 15 meter. Jadi ini panjangnya 15 meter. Ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut dengan base. Nah, base itu tempat pemain di sini ya, ini namanya base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1 sampai 5. Jadi base 1, 2, 3, 4, 5. Peralatan apa aja yang digunakan dalam permainan ronde? Yang pertama, 5 tempat hinggap. Nah, ini ya. Ada 5 titik di sini, kita bisa membuatnya dari batu ya. Masing-masing berukuran 40 x 40. Satu tempat pelambung itu artinya pelempar di sini ya. Ukuran 40 cm x 40 cm. Kayu pemukul, nah, sama kayak kasti ya, menggunakan kayu pemukul yang aturannya panjangnya 1 meter, garis tengahnya 7 cm, panjang pegangannya 48 cm. Bola yang digunakan adalah bola dengan keliling 19-22 cm dengan berat 80-100 gram, hampir sama kayak ukuran bola kasti ya. Nanti kalau sudah kondisinya bagus, nanti kita bisa praktikum bersama untuk permainan ini ya. Selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Perhatikan ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, yaitu menggunakan bunga sebagai alat perkembangbiakan, di mana bunga itu memiliki putik dan benang sari. Prosesnya semacam apa? Jadi, jika suatu bunga mengalami proses penyerbukan, maka nanti akan dihasilkan buah. Di buah itu, di dalamnya itu mengandung biji. Biji merupakan alat atau individu baru yang kalau kita tanam akan menjadi tumbuhan yang baru. Jadi dari hasil penyerbukan ini dihasilkan biji, yang biji itu bisa kita tanam untuk menghasilkan individu baru. Sedangkan kalau perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa kawin, jadi tanpa ada peleburan antara benang sari dan putik ya. Contohnya apa aja itu? Yang pertama ada akar tinggal. Akar tinggal itu contohnya pada apa ini? Pada tanaman jahe, lengkuas, kunyit itu terjadi perkembangbiakan vegetatif dengan cara akar tinggal. Yang kedua dengan cara umbi lapis, contohnya pada bawang putih, bawang merah dan bunga bakung. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Jadi umbi batang itu biasanya letaknya ada di bagian bawah. Nah, ini ya. Jadi ini ditanam. Pada umbi batang itu contohnya ada namanya ubi juga termasuk. Lalu umbi akar. Umbi akar itu hampir sama kayak umbi batang, tetapi yang dijadikan umbi adalah bagian akar. Contohnya adalah wortel, lobak, dan lain-lain. Selain perkembangbiakan secara vegetatif alami, ya juga ada vegetatif buatan. Contohnya cangkok. Nah, caranya semacam ini ya. Jadi batang pohon kita bersihkan kulit luarnya. Setelah itu nanti kita kasih tanah, kita bungkus. Setelah itu nanti kita biarkan. Ya, nanti setelah beberapa waktu nanti akan menghasilkan akar, dan ini nanti kita bisa potong, kita bisa tanam. Lalu ada namanya stek. Kalau stek itu cukup mudah.
ya, batang suatu pohon kita potong lalu kita tancap ya, nanti akan jadi. Contohnya apa? Tebu. Kalau kita ingin menanam tebu cukup mudah ya. Batang tebu kita potong, setelah itu kita tancapkan. Nanti beberapa waktu nanti akan tumbuh tunas ya. Yang ketiga adalah menyambung. Menyambung adalah yaitu memotong bagian atas dari suatu tanaman, kita sambung dengan bagian bawah dari tanaman yang lainnya. Jadi ini adalah proses menyambung. Dalam proses menyambung ini harus dilakukan secara berhati-hati ya, terutama sambungan atas dan bawah itu memiliki besar atau ukuran yang sama sehingga nantinya bisa berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan tanaman yang baik ya. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa tadi untuk dipelajari dengan baik ya, diamati dengan baik. Saya harap kalian semuanya tetap belajar di rumah dengan baik, tetap semangat belajarnya, tetap semangat murojaahnya, dan jangan lupa sholat 5 waktunya dilaksanakan dengan baik ya. Demikian pembelajaran kali ini. Ustaz sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.